Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Keren. Ya, meskipun ceritanya nggak keren-keren amat sih. Walau begitu, jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment. Selamat menikmati. Mas Duda Mendua oleh Zahra Wardah. Bab 3. Ada apa dengan Indah? Suara ibu sempat mengagetkanku, namun sedetik kemudian tawaku pecah seketika kala melihat ibu dengan lipstik yang melewati bibir. Ekspresinya pun terlihat lucu. Ibu mau kemana? Itu kenapa dengan bibir? Aku menunjuk ibu tanpa menatapnya, menahan tawa dengan berpaling darinya. Nggak kemana-mana, meski ibu sudah tua, tetap mau cantik kayak anak muda dong. Kamu ini mandi dulu baru makan, nanti makanan ibu tercemar bakterimu. Peki ibu dengan penekanan pada kalimat terakhir. Tangannya pun menutupi area mulutnya. Malu, lantas beliau kembali masuk ke kamar dengan sengaja menekankan langkahnya seperti anak kecil yang tak diperbolehkan makan permen. Baiklah, sebagai anak yang baik aku mengikuti titah ibu. Baru keluar dari kamar mandi, ponsel yang tergeletak di kasur berdering. Sembari menggeringkan rambut dengan handuk, aku meraih ponsel itu. Halo, ada apa Ndah? Tanyaku cepat setelah mengangkat panggilan telepon dari Indah. Sejenak tak ada jawaban dari ujung telepon. Justru suara tangisan Indah yang memenuhi ruang dengarku. Hei, ada apa Ndah? Kenapa nangis? Nadaku lebih tinggi dari sebelumnya. Indah tak sanggup berkata dengan jelas. Dia hanya terbata-bata menyebutkan nama rumah sakit tempatnya berada. Aku bergegas tak tahan dengan suara Indah dari seberang sana. Namun saat melewati ruang makan, tiba-tiba isi perut meronta-ronta lagi. Perih. Ah, Indah pasti tak masalah, aku tinggal makan dulu sebentar. Baru dapat setengah piring habis, bayangan Indah yang merengek menggangguku. Dasar anak nakal. Aku segera menyambar tas jinjing yang tadi aku empaskan ke kursi begitu saja. Sebelumnya aku habiskan air putih yang tinggal seperempat terlebih dahulu. Bu, aku pakai mobilnya, mau keluar dulu. Assalamualaikum. Setengah berlari aku menuju garasi tanpa menghiraukan balasan ibu. Sepanjang jalan aku merutuki nasib Indah. Kasihan dia, anak polos, tetapi kadang buatku sebel juga. Sampai-sampai mobil yang ku kendarai hampir menabrak anak kucing yang sedang menyeberang. Aku terpaku dengan jarak hanya beberapa meter dari Indah duduk. Setelah pandanganku menatap lelaki yang aku kagumi berada di sana juga. Sementara itu mimik wajah Indah lesu dan tampak pasrah. Kondisi macam apa ini? Indah, ada apa nih sebenarnya? Kamu baik-baik saja? Aku memulai percakapan di tengah heningnya semua orang. Mila, kamu juga sampai. Indah lari lantas memelukku erat. Tangisannya pecah seketika. Dasar cengeng, gumamku dalam hati. Setiap orang yang linglung seperti orang yang linglung. Aku mengulangi pertanyaan terakhir tadi. Untungnya Indah segera mengurai pelukan, lalu mulai menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Jadi tadi saat aku pulang dari rumahmu, aku tak sengaja menabrak anaknya Mas itu. Indah menunjuk dengan syarat ke arah Mas Juki. Iya, anak saya Anin. Tadinya sudah saya larang untuk ikut berjemaah maghrib di musola. Tapi ternyata setelah saya pergi tanpa saya sadari, dia mengekor lari jauh di belakang saya. Mungkin Dek Indah ini kaget juga saat Anin menyeberang tanpa melihat kanan kiri terlebih dahulu. Jadinya ya ketabrak, timpal Mas Juki. Cara Mas Juki menjelaskan sih biasa saja. Namun aku begitu hanyut dalam ketampanan tiada batas itu. Aku meleleh. Hei Mila, kamu baik? Kedua tangan Indah tiba-tiba sudah melambai di hadapanku. Ih, iya baik. Kenapa Mas ganteng di sini?
Pada kalimat terakhir aku berbisik tepat di telinga Indah. Bukannya menjawab, respon Indah tampaknya tak kalah terkejut sepertiku. Matanya terbelalak mengisyaratkan pertanyaan, yang benar, berarti ini tetangga barumu itu. Tanpa ada yang keluar dari mulut Indah, aku mengangguk pelan. Sebab aku tahu Indah tak begitu paham wajah lelaki yang kubuntuti bersamanya tadi siang. Ya ampun, tanpa rem mulut Indah terbuka lebar sekali. Ada apa, Dek? Mas Juki spontan turut nimbrung percakapan kami. Meski tampak begitu sedih raut wajahnya. Aku dan Indah menggeleng dengan meringis. Untungnya dokter tiba-tiba keluar dari ruang operasi. Lantas memberitahukan kalau pasien atas nama Anin sudah membaik setelah lengan tangan kirinya dijahit lumayan banyak. Hanya saja harus hati-hati dan menunggu pemulihan. Kami bertiga masuk ke ruangan Anin, namun baru sampai pintu kakiku terpeleset. Indah yang kebetulan berjalan di sampingku pun menopang tubuhku sehingga tak sampai jatuh. Adik nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mas. Senyumku muncul tanpa tahu malu. Keadaan sedih saja Mas Juki tampan sekali, apalagi saat bahagia. Aku pastikan Mas Juki akan segera menjadi milikku. Tolong aku Tuhan. Mumpung di sini aku harus bisa mengambil hati Anin terlebih dahulu. Kesempatan emas ini. Pemandangan saat kami baru masuk disuguhi oleh senyuman Anin. Entah kenapa senyumnya sukses membuatku seakan menjadi ibu. Percaya diri tingkat dewa memang diriku ini. Mas, sekali lagi aku minta maaf ya. Biaya rumah sakit semuanya biar saya yang nanggung. Indah merusak suasana hatiku saja. Dasar. Nggak apa-apa Dek, lagian itu tak seutuhnya kesalahan Dek Indah. Saya nggak nuntut kok, tenang saja. Urusan bayaran rumah sakit biar saya saja. Entah kenapa aku makin meleleh dengan Mas Juki. Ternyata bukan hanya rupanya saja yang tampan, melainkan hatinya juga. Indah berterima kasih sekali dengan kebaikan Mas Juki. Terbukti beberapa kali Indah mengucapkan terima kasih dengan menundukkan kepala. Sesekali aku melirik Indah, tertangkap pandangannya selalu ke arah jam tangannya. Ayo, pulang sudah malam ini, bisiknya tepat di telingaku. Aku mendengus kesal, padahal baru saja mulai mendekati Anin. Dasar Indah selalu merusak suasana. Akan tetapi kali ini aku memaafkan dan turuti kemauannya. Sebab dia juga aku bisa sedekat ini dengan Mas Juki dan anaknya. Lain kali mungkin aku biarkan dia pulang sendiri. Mas, kami izin pulang dulu ya. Ini Indah sudah merengek-rengek. Baiklah, terima kasih ya Dek Indah, Dek Mila. Senyumnya begitu manis. Madu sudah jelas kalah manisnya. Indah sudah bergerak menuju pintu, menyadarkanku bahwa aku pun harus segera mengekor. Namun tiba-tiba aku terpeleset, hampir saja tubuhku menyentuh lantai. Mas Juki dengan sigap menopang mbak di film-film romantis. Kamu nggak apa-apa Mila? Tanya Mas Juki. Tak sanggup lagi mulutku mengeluarkan kata-kata, aku hanya bisa mengangguk pelan tanpa napas. Tapi itu pipi. Aduh, ketahuan. Aku segera memperbaiki posisiku dan melepaskan diri dari topangan Mas Juki. Pipi, kenapa kamu tak bisa menyembunyikan warna merahmu?